Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Intan Permatasari dari Prodi PIAUD semester 6 dengan NIM 11502190001. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita untuk memenuhi tugas mata kuliah bermain, cerita, dan menyanyi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Mansur MPDI. Oke, kita mulai saja ya ceritanya. Selamat menyaksikan. Kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Anak-anak, pada hari ini Ibu Desi mau bercerita nih, yaitu tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan banjir besar. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Ibu Desi? Oke, biar lebih semangat, anak-anak kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Allahu Akbar. Wah, anak-anak semangat sekali hari ini ya mendengarkan Ibu Desi bercerita. Nah, sebelum Ibu Desi memulai, Ibu Desi mau bertanya nih, anak-anak sudah tahu belum kalau Nabi Nuh alaihissalam itu Nabi dan Rasul yang keberapa ya? Coba ada yang tahu tidak? Wah, betul sekali. Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi dan Rasul yang ketiga setelah Nabi Adam alaihi salam dan juga Nabi Idris alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam ini Nabi dan Rasul yang wajib kita imani dan juga dikenal sebagai Abdus Syukur, yaitu hamba yang tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh juga termasuk Rasul Ulul Azmi anak-anak. Tahu tidak Ulul Azmi itu apa? Ulul Azmi itu Rasul dengan ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nah anak-anak, Nabi Nuh alaihissalam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Rasy. Nah, kaum Bani Rasy ini kira-kira apa ya anak-anak? Coba ada yang tahu tidak nih? Ibu Desi bertanya. Wah, anak-anak sudah pintar ya. Nah, kaum Bani Rasy ini yaitu kaum yang gemar berlaku syirik dan juga menyembah patung-patung dan juga berhala anak-anak. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ini diutus oleh Allah agar mereka itu kaum syirik atau kaum musyrik yang tadi itu kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang benar anak-anak. Nah, Nabi Nuh ini berdakwah kepada umatnya secara perlahan-lahan dan juga secara lemah lembut. Nah, namun anak-anak, sebagian besar dari mereka tidak mempercayai bahwa Nabi Nuh alaihi salam ini adalah seorang nabi. Mereka malahan mencaci maki Nabi Nuh dan juga mengejek-ngejek Nabi Nuh. Bahkan anak-anak nih, Nabi Nuh ini dianggap sebagai pembohong. Coba anak-anak bagus enggak sih kalau ngejek-ngejek temannya, kalau mencaci-caci temannya, bagus atau jelek? Betul, jelek ya anak-anak ya. Oke, Ibu lanjutkan ya cerita Nabi Nuh ini. Nah, lalu Nabi Nuh ini berseru atau berkata kepada kaumnya itu ya, bahwa wahai kaumku, mengapa kamu mengikuti jalan yang sesat? Mengapa tidak percaya akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sesungguhnya yang menciptakan kamu
sembahlah Allah, taatlah kepadaku, niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu. Lalu kaum musyrik ini menjawab anak-anak, bukankah kamu juga manusia biasa seperti kami? Bahkan engkau lebih miskin dari kami. Kami harus taat padamu. Bagaimana kami mau percaya bahwa kamu itu seorang nabi atau utusan Allah, sedangkan kamu tidak lebih pintar dari kami? Wah, begitu kaum musyrik sangat mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh pun tidak tinggal diam. Nabi Nuh pun menjawab lagi anak-anak. Hai kaumku, Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit, matahari, dan bintang, yang menerangi alam semesta, tumbuh-tumbuhan di bumi. Bukankah semesta itu ada yang menciptakan dan yang mengatur? Dapatkah kamu mengatur dan menciptakan itu, wahai kaumku? Anak-anak, setelah Nabi Nuh menjawab kaum musyrik tadi, mereka kemudian malah menutup telinga mereka dan juga mata mereka dengan pakaiannya. Mereka lalu meninggalkan Nabi Nuh karena mereka sangat tidak percaya anak-anak kepada Nabi Nuh alaihi salam ini. Walaupun begitu, tetap saja anak-anak ada kaum Nabi Nuh 1-2 orang yang percaya akan Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh walaupun sudah dijelek-jelekan, dicaci maki, tidak dipercaya oleh kaum musyrik, Nabi Nuh tetap tabah anak-anak, tetap sabar, tidak pantang menyerah, ya. Nah, bahkan Nabi Nuh alaihi salam ini terus berdakwah. Dan juga walaupun istri dan anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an itu durhaka, tidak percaya kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh tetap sabar, tetap membimbing mereka untuk taat dan menyembah kepada Allah. Nah, kemudian suatu hari kaum Nabi Nuh itu datang lagi kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu masih tetap untuk berdakwah. Kaum musyrik Nabi Nuh itu berkata seperti ini, anak-anak. Hai Nuh, kita telah lama berdebat. Kata-katamu hanya omong kosong. Jika kau benar, datangkanlah ajab kepada kami. Ajab yang kau katakan itu, kami ingin melihatnya. Nah, anak-anak, kaum musyrik itu malahan menantang Nabi Nuh. Malahan meminta azab, pembuktian azab kepada Nabi Nuh, anak-anak. Nah, kira-kira Nabi Nuh tetap diam saja atau tidak nih? Coba anak-anak. Oh, iya betul, Nabi Nuh tidak diam saja. Nabi Nuh pun menjawab perkataan dari yang dilontarkan oleh kaum musyrik tadi. Bodohnya kalian ini. Bukankah ampunan yang kalian minta kepada Allah, tetapi kalian meminta siksa Allah? Ketahuilah bahwa
Allah itu maha melihat, juga maha mengetahui. Lalu anak-anak, kaum musyrik pun menjawab lagi perkataan dari Nabi Nuh alaihi salam. Hahaha, lihatlah Nuh, dia mengaku nabi, padahal orang yang bodoh dan mengada-ngada. Mana ajabnya? Mana Nuh ajabnya Nuh? Mana perhatian kepada kami? Teriak orang-orang kaum musyrik. Nah, kemudian Nabi Nuh mendengar perkataan dari kaum musyrik itu, sangat sedih sekali anak-anak. Nabi Nuh kecewa dan kesabarannya pun terlampaui. Lalu Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, anak-anak. Berdoa kepada Allah dan juga memohon ampunan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mereka telah banyak menyesatkan manusia. Jangan lagi Engkau biarkan seorang pun di antara orang durhaka yang tinggal di muka bumi ini, kata Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa dari Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dari Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam ini, anak-anak, untuk membuat kapal yang besar untuk mengangkut kaumnya, yaitu orang-orang yang beriman, anak-anak, dan juga binatang-binatang. Lalu Nabi Nuh alaihi salam mengumpulkan pengikutnya, lalu membuat kapal besar dari kayu dengan bergotong royong. Hayo kaumku, kita bersama-sama membuat kapal besar dari kayu, karena suatu hari nanti akan Allah perlihatkan azab yang mereka kaum musyrik itu minta. Kemudian selama bertahun-tahun anak-anak, mereka membuat kapal kayu itu. Kaum Quraisy, yang kaum kafir yang melihat itu malah mengejek Nabi Nuh. Untuk apa kalian capek-capek membuat kapal? Dasar gila. Nih, hadiah kotoran dari kami. Kaum kafir itu mengejek Nabi Nuh alaihissalam sambil melemparkan kotoran ke perahu Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Nabi Nuh tetap sabar, anak-anak, dan juga Nabi Nuh tidak pantang menyerah, terus melanjutkan membuat kapal. Kemudian setelah bertahun-tahun, semangat anak-anak. Nah, Ibu Desi lanjutkan ya ceritanya. Hingga tibalah waktunya, kapal pun sudah jadi anak-anak, dan banjir pun datang. Nabi Nuh alaihi salam menyuruh pengikutnya dan binatang-binatang untuk masuk ke dalam kapal. Wahai kaumku,
Mari masuk ke kapal, karena azab dari Allah sudah datang. Nah, selanjutnya kaum Nabi Nuh pun dan juga binatang-binatang naik ke atas kapal. Banjir pun menenggelamkan daratan dengan sekejap. Seluruh daratan pun tenggelam, menghancurkan rumah-rumah, patung-patung sesembahan orang musyrik tadi. Mereka sudah tidak bisa anak-anak menyelamatkan diri mereka. Tubuh mereka itu hanyut terbawa air bah, dan juga termasuk istri dan anak Nabi Nuh alaihi salam sendiri, karena mereka itu tidak mau untuk beribadah kepada Allah, tidak mau mempercayai Nabi Nuh sebagai nabi. Mereka pun ikut hanyut anak-anak. Nah, kemudian kapal Nabi Nuh pun akhirnya selamat anak-anak dan tiba di daratan. Lalu Nabi Nuh dengan kaumnya memulai kehidupan yang baru dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai deh cerita dari Ibu Desi. Jadi inti dari cerita ini bahwa anak-anak yang pertama itu harus selalu semangat, tidak pantang menyerah. Yang kedua, selalu beribadah kepada Allah, rajin berdoa ya anak-anak, dan juga tidak boleh mengejek kepada teman ya. Nah, sekian yang bisa Ibu ceritakan dan Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.